Terbongkar, ternyata Jokowi tiru program Ganjar tentang KTP Sakti. Program Prabowo makan siang gratis dilepeh. Pertanda apakah ini? Maka kartu sakti niku jenengan semuanya sa-Indonesia niku satu data Indonesia blek ngangge KTP. Sampaikan sekarang pembelian pupuk tidak harus pakai kartu tani, bisa pakai KTP, dan juga sudah dipersiapkan untuk masa panen ini 1,7 juta ton pupuk dari pupuk Indonesia. Orang serame mien ya, mien pelan-pelan ya, sedikit lenggang. Dipersiapkan untuk masa panen ini 1,7 juta ton pupuk dari pupuk Indonesia. Orang serame mien ya, mien pelan-pelan ya, sedikit lenggang, kayak kunjungannya Pak Bupati. Ya, rasanya ya. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal Radio. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyindir salah satu pasangan calon presiden yang dinilai tak memahami permasalahan petani. Hal itu disampaikannya saat bertatap muka dengan petani di Selepan Wilalung, Jalan Gedang Alas, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Selasa, 2 Januari. Ganjar awalnya bicara tentang temuannya saat keliling Indonesia. Dia menyebut masalah yang menimpa petani nyaris sama, terutama terkait dengan pupuk bersubsidi di hadapan petani. Ganjar kemudian mengungkit kembali momen pada debat perdana Capres 2024. Ketika itu, ada Capres yang melemparkan pertanyaan kelangkaan pupuk 2023. Ganjar mengingatkan Prabowo soal permasalahan pupuk tidak hanya di Jawa Tengah. Terkait masalah petani tersebut, Ganjar Mahfud sudah punya solusi. Ganjar memperkenalkan program KTP Sakti yang akan dijalani bila terpilih menjadi presiden. Dengan kartu Sakti tersebut diharapkan mempermudah petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Program KTP Sakti merupakan upaya Ganjar untuk perbaikan data sekaligus memudahkan masyarakat ke depan untuk mengakses berbagai hal. Di antaranya untuk mendapatkan jaminan pendidikan, kesehatan, subsidi pendidikan, meliputi program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ganjar menjelaskan penerapan kartu Sakti mampu memberikan layanan-layanan dasar kepada masyarakat secara tepat dan menghindari terjadinya penyelewengan. Ganjar mendukung pemerataan distribusi pupuk subsidi dan kesejahteraan para petani. Dia menjanjikan tata kelola pengaturan sistem pertanian berbasis data yang ditargetkan ke Jawa Tengah. Presiden Jokowi mengklaim bahwa proses pembelian pupuk bersubsidi kini sudah tidak sulit lagi. Bahkan, Jokowi menambah anggaran pupuk bersubsidi sebesar 14 triliun rupiah. Dengan ini, pupuk bersubsidi. Jokowi juga mempermudah petani untuk membeli pupuk. Dengan kemudahan ini, kata Jokowi, petani yang ingin membeli pupuk cukup menunjukkan KTP saja. Melihat program Jokowi tersebut, tentu ada anggapan bahwa Jokowi sudah meniru program kerja Ganjar Pranowo. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud pun juga menduga Jokowi memang sengaja mengintip program pasangan Ganjar Mahfud ketika membolehkan pupuk subsidi dibeli dengan menunjukkan kartu tanda penduduk. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Patria Ginting, menyebut kebijakan Jokowi itu serupa dengan program kartu tanda penduduk atau KTP Sakti yang dirancang oleh Ganjar Mahfud. Patria menyampaikan program KTP Sakti mengantongi beragam kartu seperti Kartu Indonesia Pintar, kartu untuk mendapat bantuan program Keluarga Harapan, hingga kartu tani yang menjadi syarat membeli pupuk subsidi. Ini membuktikan bahwa program Ganjar Mahfud memang sangat efektif. Jokowi secara tidak langsung juga mengakui bahwa hanya program Ganjar yang bisa mensejahterakan rakyat, bukan makan gratis milik Prabowo Gibran. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Ada satu tagar di Twitter yang secara mengejutkan sangat awet dan berkali-kali menghuni klasemen teratas. Tagar ini adalah asal bukan Prabowo. Ini siapa yang mainin ini gitu ya? Ya karena kalau kita ngelihat dari kalimatnya, asal bukan Prabowo, itu maksudnya di Pilpres 2024 terserah siapa yang menang, bisa Ganjar, bisa Anies, yang penting bukan dengan Prabowo, dan gak mau untuk alasan apapun
Prabowo berkuasa di negeri ini. Karena kita sudah hafal dosa-dosanya, kita sudah tahu rekam jejaknya, maka kita menolak Prabowo untuk alasan apapun, sekalipun di sana ada Gibran. Jadi ya kalau situasi ini tetap bertahan seperti sekarang, maka Prabowo mau 1 putaran atau 2 putaran, dia dipastikan akan kalah. Melawan siapapun, entah itu melawan Anies atau melawan Pak Ganjar. Karena dua kubu ini saling bersatu. Jejak digitalnya nggak begitu, kawan. Saya ingat banget, karena selama 2 kali pilpres, saya itu berseberangan dengan Prabowo Subianto. Dan saya akrab banget dengan jejak-jejak hitam Prabowo di masa lampau. Halo, selamat datang di channel Jurnal Radio. Makin awet tagar asal bukan Prabowo, bikin kubu 02 makin panik dan kelojotan? Ditulis oleh tim redaksi medsos. Pak Prabowo ada statement tentang masa lalunya yang terus biasa setiap Pak Prabowo tampil menjadi capres selama 2 tahun dan 3 tahun ini, itu pasti rekam jejaknya itu pasti dikeluarkan oleh kawan-kawan, oleh orang-orang yang berkompeten itu. Saya katakan berkompeten karena memang itu fakta gitu. Jadi kalau Anda percaya apa yang dikatakan tentang masa lalu saya, ya silakan, mau pilih silakan, mau tidak juga silakan katanya. Ya ini bukan soal percaya atau tidak percaya. Pangkatnya tapi lalu dipecat di tangan Pak Habibie, itu semuanya fakta. Jadi itu nggak bisa dihindari. Jadi jangan sewot, nggak perlu sewot Pak. Perlu dijelaskan sajalah gitu. Dan kalau lebih berani mengatakan tentang apa yang Dalam beberapa hari terakhir, media sosial dibanjiri oleh tagline dan tagar asal bukan Prabowo. Fenomena ini muncul dari sejumlah peristiwa yang menimbulkan sorotan publik terhadap pasangan capres nomor urut 2. Tagar ini juga tidak hanya mencerminkan perhatian publik terhadap isu-isu terkait, tapi juga memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap elektabilitas pasangan Prabowo dan Gibran. Kepala Bidang Politik dan Hukum Lingkaran Intelijensia Nusantara, Asep Ahmad Muzaki menyoroti bahwa tagar ini mungkin saja mempengaruhi citra dan dukungan masyarakat terhadap Capres 02. Namun demikian, bagaimana pasangan ini merespon polemik yang timbul mungkin akan menjadi penentu penting dalam menghadapi perubahan persepsi publik. Menurut dia, tagar ini muncul sebagai refleksi dari sejumlah isu yang meliputi pemasangan baliho kampanye yang kontroversial, perdebatan terkait sejarah dan isu HAM, serta dugaan keterlibatan aparat dalam kampanye politik pasangan tertentu. Menurut Asep, sebuah hashtag atau tanda pagar memang dapat menciptakan atau mempengaruhi narasi tentang pasangan capres, dapat membantu membangun citra yang diinginkan atau sebaliknya merusak reputasi. Namun tegasnya, penting untuk diingat bahwa pengaruh sebuah hashtag tidak selalu merujuk pada opini mayoritas. Kadang-kadang penggunaan hashtag bisa mewakili opini sekelompok kecil atau bahkan sengaja dimanipulasi untuk mengarahkan opini publik. Tagar asal bukan Prabowo menjadi trending hampir semingguan, timbul tenggelam dan berkali-kali menjadi trending topic. Tak banyak tagar bisa mengalami hal seperti ini. Ini bisa menjadi kode negatif untuk paslon 02. Sepertinya paslon 02 sudah mulai dijauhi dan tidak disukai rakyat, karena pelan-pelan mereka mulai sadar bahaya yang sedang mengintai negara ini. Mungkin pada awalnya mereka belum tahu banyak soal Gibran yang lolos jadi cawapres berkat utak-atik aturan yang secara tidak langsung melibatkan sang paman. Tapi lama-lama dari mulut ke mulut, orang-orang mulai paham akar masalahnya dan menjauh. Buktinya banyak di video yang beredar di medsos, kunjungan Jokowi ke daerah-daerah sudah tidak terlalu mengundang antusiasme warga. Bahkan banyak yang mulai ogah dan acuh tak acuh. Belum lagi masa lalu Prabowo yang cukup kelam, dianggap sebagai sosok yang harus bertanggung jawab terhadap isu HAM dan penculikan terhadap aktivis. Ditambah lagi segudang blunder yang dilakukan Buzzer dan para pendukungnya, membuat rakyat semakin muak. Di medsos juga beredar banyak editan meme lucu terkait tagar ini. Misalnya Jokowi bertanya kepada para pedagang atau rakyat, asalnya dari mana? Kemudian dijawab, asal bukan Prabowo. Waduh, salut ya kalau sampai kubu paslon 02 tidak gentar dengan masifnya tagar ini yang terus nongkrong di posisi trending. Bohong kalau mereka mengaku tidak panik, bohong kalau mereka santai dan tidak ambil pusing. Ini adalah akumulasi dari banyaknya pelanggaran, ketidakadilan, intimidasi, ancaman, serta tindakan pengangkangan konstitusi yang menimpa kubu paslon 02. Buzzer-buzzer pastinya akan dipaksa untuk makin gencar teriak. Teriaknya mungkin harus lebih kencang dari teriakan 1000 emak-emak pakai pengeras suara. Kalau tidak kencang, takutnya dapurnya nanti tidak berasap. Survei-survei akan makin beringas dan out of control. Gila-gilaan menyajikan data dan angka di luar batas kewarasan. Asal bukan Prabowo, yang penting jangan sampai Prabowo menang Pilpres.
Jangan sampai Gibran jadi cawapres. Kombinasi antara capres terseret isu HAM dan cawapres hasil menabrak konstitusi adalah cara paling jitu untuk membawa negara ini ke masa depan yang suram. Bagaimana menurut Anda?